Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak yang Bunius sayangi, apa kabar hari ini? Semoga kalian tetap sehat selalu dan tetap semangat belajar. Anak-anak, hari ini kita akan belajar pelajaran agama, dan sebelumnya kita awali pagi hari ini dengan membaca doa sebelum belajar agar apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat dan mendapat tambahan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita mulai berdoa bersama-sama dengan Bunius. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepada anak-anak didik kami dan berilah mereka pemahaman dan jadikanlah mereka anak yang sholih-sholihah. Amin. Anak-anak, hari ini kita sudah masuk pada pelajaran ke-7. Kita sudah pada semester 2 dan kita awali semester 2 ini dengan belajar pada pelajaran 7, yaitu tentang berani. Berani itu berarti tidak takut. Tidak takut di sini berarti dalam hal kebaikan, bukan berani dalam hal kejelekan. Nah, anak-anak, kita akan mempelajari pelajaran 7 ini pada sub A, yaitu sikap beraninya Nabi Sholeh alaihi salam. Sikap beraninya Nabi Sholeh alaihissalam itu seperti apa ya? Dan kita harus mencontoh dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, Nabi Sholeh alaihissalam itu nabi yang keberapa ya nak? Yuk kita hitung bersama-sama. Nabi ada berapa nak? Nabi ada 25. Yuk kita berhitung bersama-sama. Adam, Idris, Nuh, dan Hud, Soleh, Ibrahim, dan Lut. Berarti nabi yang keberapa tadi? Nabi yang ke-5. Jadi Nabi Sholeh alaihissalam itu adalah nabi yang ke-5. Nabi Sholeh alaihissalam diutus oleh Allah, yaitu menjadi Rasulullah di daerah Arab. Dan Nabi Sholeh alaihissalam ini adalah keturunan dari Syam bin Nuh. Nuh ini adalah seorang nabi juga. Jadi Nabi Sholeh alaihissalam ini masih keturunan dari Syam bin Nuh. Nabi Sholeh alaihissalam diutus oleh Allah untuk mengajak para kaumnya menyembah Allah. Kaum itu siapa? Yaitu kaum Samud. Namanya kaum Nabi Sholeh adalah kaum Samud. Nah, kaum Samud ini diberi kekayaan Allah yang sangat melimpah. Mereka kaya-kaya semua, tetapi mereka gunakan untuk bermaksiat, yaitu berjudi, minum minuman keras, menindas kaum yang lemah. Itu kaum Samud. Mereka menyembah berhala, tidak mau menyembah kepada Allah. Dan pada akhirnya Nabi Sholeh diutus oleh Allah mengajak kaum Samud untuk menyembah kepada Allah. Kaum Samud mengejek ketika Nabi Sholeh mengajak mereka menyembah Allah. Kaum Samud mengejek, memusuhi, bahkan menantang Nabi Sholeh untuk mendatangkan mukjizat. Apa mukjizatnya Nabi Sholeh? Yuk kita lihat cerita selengkapnya berikut ini. Disimak baik-baik ya nak. Kisah cerita Nabi Sholeh alaihi salam. Nabi Sholeh alaihi salam adalah keturunan dari Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Sholeh berasal dari keluarga miskin dan sederhana. Namun begitu, Nabi Sholeh adalah pemuda yang taat, yang hanya beriman kepada Allah.
Nabi Soleh diutus untuk kaum Samud yang hidup di bekas reruntuhan kaum Ad. Kaum Samud ternyata lebih pandai daripada kaum Ad. Mereka mampu membangun lagi jaringan irigasi yang lebih sempurna guna mengairi lahan pertanian dan perkebunan. Berkat kegigihan kaum Samud, negeri tandus itu pun bisa dibangun kembali. Bangunan di tempat itu megah dan mewah. Gunung-gunung dipahat menjadi istana yang indah. Tanah di tempat itu juga subur, pepohonan hijau dan buahnya lebat. Hasil panen selalu melimpah ruah. Seluruh kaum Samud hidup sejahtera dan tercukupi. Namun keberhasilan itu justru membuat kaum Samud lalai dan sombong. Mereka tidak mau menyembah kepada Allah. Mereka menganggap rezeki yang mereka peroleh bukan karunia Allah, melainkan hasil usaha mereka sendiri. Oleh karena itulah, Allah mengutus Nabi Soleh agar berdakwah untuk kaum Samud agar kembali ke jalan yang benar. Nabi Soleh pun mulai berdakwah. Beliau mengajak kaum Samud untuk menyembah Allah. Namun kaum Samud sama sekali tidak menghiraukan ajakan Nabi Soleh dan menganggap Nabi Soleh sebagai pembohong belaka. Kaum Samud lalu menuntut Nabi Soleh untuk mengeluarkan mukjizat. Menghadapi tuntutan itu, tak ada jalan lain bagi Nabi Soleh kecuali memohon kepada Allah agar memberikan mukjizat kepadanya. Allah lalu mengabulkan permohonan Nabi Soleh. Suatu hari, Nabi Soleh mengajak kaum Samud untuk pergi ke kaki gunung. Orang-orang kafir itu mengikuti Nabi Soleh bukan karena mempercayainya. Mereka malah berharap agar Nabi Soleh tidak bisa mengeluarkan mukjizatnya dan dapat menghinanya sepuasnya. Sesampainya di kaki gunung, kaum Samud meminta Nabi Soleh agar mengeluarkan seekor unta dari sebongkah batu besar. Sebuah permintaan yang tidak masuk akal. Namun, betapa terkejutnya kaum Samud karena tiba-tiba sebongkah batu besar itu terbelah. Dari dalam bongkahan batu itu, keluar seekor unta betina. Orang-orang dari kaum Samud keheranan, menepuk-nepuk pipi mereka dan memandang tak percaya. Setelah kejadian itu, beberapa orang mulai percaya. Mereka membenarkan kenabian Nabi Soleh alaihi salam. Kabar itu segera tersebar ke seluruh penjuru negeri. Air susu unta yang keluar dari batu itu banyak sekali dan cukup untuk diminum seluruh penduduk. Orang-orang bergembira, mereka bisa minum susu unta sepuasnya. Akan tetapi masih ada juga orang yang berkeras hati tidak mau percaya dan menganggap semua itu hanyalah sihir belaka. Orang-orang kafir yang tidak mau mempercayai Nabi Soleh kemudian memilih 9 algojo kejam yang selama ini sering menyiksa pengikut Nabi Soleh untuk membunuh unta tersebut. Melalui malaikat Jibril, Allah memberitahu rencana pembunuhan unta itu kepada Nabi Soleh. Beliau kemudian datang untuk menasihati orang-orang kafir itu agar bertaubat dan mengurungkan niat jahat mereka. Namun tekad mereka sudah bulat. Dengan membawa pedang yang terhunus, mereka mengejar unta Nabi Soleh dan membunuhnya dengan pedang yang sudah diasah tajam. 9 algojo itu kemudian mendatangi rumah Nabi Soleh karena mereka juga ingin membunuhnya. Namun dalam perjalanan, mendadak batu-batu besar melayang menghantam mereka dan mereka meninggal. Azab Allah pun turun berupa petir yang menyambar dengan amat keras. Orang-orang kafir yang tidak mempercayai kebenaran Nabi Soleh pun berlarian menyelamatkan diri. Bumi tempat mereka berpijak juga tiba-tiba berguncang. Gempa dahsyat terjadi. Orang-orang pun semakin bingung. Bencana datang dari atas dan bawah. Akhirnya setelah azab itu diturunkan, semua kaum Samud binasa. Tak ada lagi yang tersisa kecuali 120 orang yang beriman kepada Allah dan mengikuti dakwah Nabi Soleh. Selanjutnya, Nabi Soleh membawa para pengikutnya berhijrah ke Ramlah, yang merupakan suatu tempat di Palestina. Demikianlah kisah Nabi Soleh alaihi salam tentang mukjizat unta yang keluar dari dalam batu. Semoga kisah ini dapat mempertebal iman kita dan percaya tentang kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Nah, itulah kisah dari Nabi Soleh alaihissalam, bahwa mukjizat Nabi Soleh alaihissalam itu adalah
unta yang keluar dari batu, dan unta tersebut setiap hari diperas susunya tidak akan habis. Nah, unta tersebut adalah unta betina. Kaum Samud diberi pesan oleh Nabi Soleh bahwa unta tersebut boleh diperas susunya terserah kapanpun dan pada saat kapanpun. Tetapi pesannya adalah unta itu jangan diganggu, disiksa, dikendarai, bahkan disembelih, bahkan dimatikan. Tetapi yang dilakukan oleh kaum Samud adalah membunuh unta tersebut sampai mati. Dan akhirnya Allah mendatangkan adab kepada mereka, yaitu berupa apa, Nak? Berupa guntur dan petir. Dan mereka dijatuhi batu-batu besar, dan akhirnya keluarlah petir. Mereka semuanya binasa kecuali orang-orang yang mengikuti Nabi Soleh, dan mereka adalah orang-orang yang beriman dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kaum Samud semuanya binasa karena mereka tidak mau menyembah kepada Allah. Nah, dari pelajaran tersebut, sikap yang dapat kita contoh, kita teladani adalah dari kisah Nabi Soleh alaihissalam, yaitu adalah sikap beraninya Nabi Soleh alaihissalam. Beraninya Nabi Soleh alaihissalam apa saja, yaitu yang pertama adalah berani mengajak umatnya menyembah Allah. Jadi kita harus berani mengajak teman-teman kita untuk sholat, untuk mengaji. Kita harus mencontoh Nabi Soleh alaihissalam. Yang kedua adalah berani memimpin dan menyelesaikan masalah umatnya dengan cara musyawarah. Jadi Nabi Soleh alaihissalam menyelesaikan masalahnya tidak sendiri, tetapi dengan jalan musyawarah. Musyawarah itu didiskusikan secara bersama-sama. Dan yang ketiga adalah berani bertanggung jawab. Nabi Soleh berani berbuat, pasti berani bertanggung jawab. Selanjutnya adalah berani membela umatnya yang dianiaya. Kalau umatnya itu benar, berarti dibela sama Nabi Soleh alaihissalam. Selanjutnya adalah berani mencari ilmu. Kita juga harus berani mencari ilmu seperti Nabi Soleh alaihissalam untuk mendapatkan banyak ilmu. Yang selanjutnya adalah berani bertanya. Ketika Nabi Soleh alaihissalam tidak mengetahui sesuatu, pasti Nabi Soleh berani bertanya. Untuk itu kita juga harus berani bertanya pada saat kita tidak paham tentang pelajaran. Nah, anak-anak, dari kisah Nabi Soleh alaihissalam tersebut kita dapat mencontoh sikap beraninya Nabi Soleh dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah berani berkata benar, jujur. Apa yang kita lakukan harus jujur kepada siapapun. Yang kedua, berani bertanya. Ketika kita tidak mengerti pada pelajaran, pada sesuatu apapun, kita harus berani bertanya. Jangan diam saja, nanti tidak akan mengerti ya, Nak ya. Yang ketiga adalah berani menjauhi sifat buruk. Sifat-sifat yang dilarang oleh Allah kita jauhi. Kita harus berani. Dan yang terakhir adalah berani mengakui kesalahan kita. Kita tidak boleh menutupi kesalahan-kesalahan kita, tetapi harus mengakuinya. Nah, anak-anak, alhamdulillah pada pagi hari ini kita sudah belajar tentang kisah Nabi Soleh alaihissalam. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.